Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Aulia Putri, NPM 2235 Bila di sini saya akan mempresentasikan tentang UI Interaction dalam React Native. Pertemuan 7. Pertama, memahami interaksi penggunaan di aplikasi mobile. Pertama, apa itu React Native? React Native yaitu sebuah framework untuk mengembangkan aplikasi mobile menggunakan JavaScript dan React. Framework ini memungkinkan pengembang untuk membuatkan aplikasi untuk platform iOS dan Android dengan menggunakan satu basis kode yang sama. Selanjutnya yaitu komponen UI dalam React Native. Komponen utama dalam React Native meliputi view, digunakan sebagai wadah untuk layout, teks untuk menampilkan teks, image untuk menampilkan gambar, scroll view, wadah untuk konten yang dapat digulir, text input untuk menerima inputan teks dari pengguna, button, tombol yang memungkinkan interaksi dengan pengguna. Selanjutnya yaitu komponen custom, merupakan komponen yang dibuat sendiri untuk digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi. Dengan membuat komponen custom, pengembang dapat meningkatkan keterbacaan kode, mengurangi duplikasi, dan mempermudahkan pemeliharaan aplikasi. Berikut yaitu contoh codingannya. Selanjutnya yaitu komponen pihak ketiga. Komponen ini merupakan pustaka eksternal yang digunakan untuk menambah fungsionalitas pada aplikasi. Dengan menggunakan komponen pihak ketiga, pengembangan dapat menghematkan waktu dan usaha dalam mengembangkan fitur-fitur tertentu. Contoh pustaka, React Native untuk navigasi, Redux untuk manajemen stack, dan Native Base untuk komponen UI yang siap dipakai. Instalasi, yaitu komponen pihak ketiga dapat diinstal menggunakan npm atau yarn. Seperti berikut, yaitu npm install React Native version bersemiring native. Selanjutnya, styling di React Native. Styling dalam JavaScript di React Native. Styling dilakukan dengan menggunakan JavaScript. Komponen ini menerimakan properti style untuk mengatur tampilan. Pertama, format nama dan nilai. Nama profile properti menggunakan format camel case, contohnya background color. Penggunaan style. Yang pertama itu objek, yaitu styling bisa diterapkan dengan objek JavaScript biasa. Array, yaitu styling juga bisa merupakan array, di mana gaya terakhir dalam array dapat memiliki prioritas lebih tinggi. Style sheet atau titik create untuk mengoptimalkan kinerja. Styling sering dibuat menggunakan style sheet titik create yang memungkinkan React Native mengelola dan memvalidasi gaya secara efisiensi. Selanjutnya, styling komponen. Styling menggunakan style set untuk menambahkan gaya pada komponen. Berikut yaitu contoh codingannya. Yaitu import style sheet from React Native, const stylist sama dengan style sheet titik create, container titik 2, flex titik 211, justify context sama dengan center, item center. Selanjutnya, komponen responsif. Komponen responsif untuk membuat antarmuka penggunaan UI yang responsif di React Native. Kita dapat menggunakan dimension dan Windows Dimension gunanya menyesuaikan ukuran elemen UI berdasarkan ukuran layar perangkat. Dapat dimension, yaitu digunakan untuk mendapatkan informasi tentang lebar dan tinggi layar perangkat. Windows Dimension yang secara otomatis memperbarui dimensi layar ketika ukuran jendela berubah. Sangat berguna untuk aplikasi yang didukung orientasi layar yang berbeda. Berikut contoh codingannya yaitu import Windows Dimension from React Native, const width height as Windows Dimension. Selanjutnya, komponen interaktif. Komponen interaktif untuk menangani interaksi pengguna di React Native. Kita dapat menggunakan berbagai komponen seperti touchable object, touchable highly, dan pressable. Komponen-komponen ini memungkinkan kita mendeteksi dan merespons sentuhan atau klik pada elemen. Flexibility mengubah opasitas elemen saat disentuh. Touchable highlight menyorot elemen saat disentuh, biasanya dengan warna latar belakang yang berubah. Pressable yaitu memberikan lebih banyak kontrol dan fleksibilitas dalam menangani interaksi seperti mendeteksi berbagai jenis tekanan dan perubahan status saat disentuh. Selanjutnya, height dan width di React Native. Fixed dimension atau dimensi tetap. Definisinya yaitu mengatur dimensi komponen dengan width dan height tetap dalam style.
Satuannya semua dimensi di regeneratif menggunakan density independent. Pixel itu tanpa satuan. Kelemahannya, ukuran fisik komponen bisa berbeda di perangkat dengan ukuran layar berbeda. Selanjutnya, flex dimension fleksibel. Definisinya yaitu menggunakan flex agar komponen menyesuaikan ukuran berdasarkan ruang yang tersedia. Flex 1 mengatur komponen untuk mengisi ruang yang tersedia secara merata dengan komponen lain dalam parents yang sama. Prinsipnya nilai flex lebih besar, ruang yang diambil lebih banyak dibandingkan sibling lainnya. Syaratnya, parents harus memiliki dimensi tetap atau flex, jika tidak anaknya tidak akan terlihat. Selanjutnya, animasi di Regenerative. Animasi memainkan peran-peran penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang menarik di Regenerative. Ada dua sistem animasi. Yang pertama, animated, yaitu mengontrol animasi secara detail interaktif, memungkinkan pembuatan animasi kompleks dengan performa yang tinggi. Yang kedua, layout animation, digunakan untuk perubahan tata letak global secara otomatis. Animated API, animated memungkinkan hubungan deklaratif antara input dan output untuk animasi. Komponen yang mendukung animated ini meliputi yaitu view, text, image, scroll view, flat list, dan selection list. Anda juga bisa membuat komponen animasi kostum dengan animated. Create animated component. Pertama, fetAnim, yaitu objek animated value untuk menyimpan nilai opacity. Yang kedua, animated theming, yaitu fungsi animasi berbasis waktu. Tiga, US Native Drive, menggunakan thread UI asli untuk meningkatkan performa animasi. Selanjutnya, networking di Regenerative. Regenerative menyediakan berbagai cara untuk melakukan permintaan jaringan seperti Fetch API, XML, HTTP request, dan WebSocket yang memungkinkan aplikasi memuat data dari URL atau berkomunikasi dengan API REST. Menggunakan Fax API. Fax API adalah metode bawahan untuk melakukan permintaan jaringan mirip dengan XML HTTP request di browser. Metodenya menentukan jenis request, itu get, post, put, delete. Selanjutnya, header, yaitu mengatur header HTTP, body, mengirim data dalam format JSON, yaitu menggunakan ACID atau await. Gunakan await untuk membuat kode lebih mudah dibaca. Handling error selalu digunakan try atau catch untuk menangani error dalam permintaan jaringan agar tidak terabaikan. Selanjutnya, aksibilitas dalam Regenerative. Regenerative menyediakan API untuk integrasi dengan teknologi bantu seperti VoiceOver untuk iOS dan Talkback untuk Android, membuat aplikasi lebih ramah bagi penggunaan dengan kebutuhan aksesibilitas. Propertinya yaitu accessible, yaitu menandakan apakah elemen view dapat diakses. Jika true, anak elemen dalamnya digabungkan menjadi satu komponen aksesibilitas. Kedua, accessibility label. Label yang digunakan oleh pembaca layar, voiceover atau talkback untuk mengidentifikasi elemen. Yang ketiga, accessibility hint, yaitu memberikan informasi tambahan tentang tindakan yang akan terjadi jika pengguna berinteraksi dengan elemen tersebut. Selanjutnya, penggunaan Interaction Manager. Interaction Manager yaitu modul di Regenerative yang digunakan untuk mengelola interaksi antara kode JavaScript dan thread UI native. Modul ini memastikan bahwa animasi dan interaksi penggunaan berjalan dengan lancar dengan mengatur urutan eksekusi tugas di dalam aplikasi. Fungsinya untuk memastikan bahwa tugas berat seperti operasi JavaScript yang kompleks tidak menghalangi animasi dan interaksi UI yang dapat mengakibatkan UI menjadi tidak responsif atau terhambat. Dengan Interaction Manager, kita dapat menunda eksekusi tugas JavaScript sehingga animasi dan interaksinya selesai, sehingga meningkatkan performa aplikasi. Cara kerjanya yaitu Interaction Manager memprioritaskan tugas terakhir UI seperti animasi atau interaksi pengguna untuk dieksekusi terlebih dahulu. Menunda eksekusi tugas lainnya yang tidak kritis sehingga thread UI bebas dan siap menangani operasi tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.